Halo, selamat datang kembali di channel Klasi Risti. Hari ini saya sedang menguji atau mensimulasikan suatu flowchart pencarian biner ya. Jadi pencarian biner ini menggunakan kombinasi array, kemudian juga ada subchart dan prosedur ya. Oh ya, ngobrol-ngobrol tentang array ya, buat teman-teman yang belum tahu apa sih array itu ya, lalu bagaimana sih sebenarnya bentuknya array, kemudian bagaimana kita membayangkan array. Nah, silahkan teman-teman tonton ya video ini, jangan di skip ya, karena akan di video ini akan mempermudah kita membayangkan apa sih sebenarnya array. Dan kemudian lagi di sini di uji coba saya ini kan ada subchart sama prosedur juga. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, nanti saya bakal bikinkan materi atau video tentang subchart dan prosedur. Oke, kali ini kita fokus ke array dulu. Silahkan teman-teman tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa jika teman-teman suka video ini silahkan like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa di share juga. Silahkan. Apa sih sebenarnya array itu ya? Ya, kalau kita lihat ya, array itu kalau secara kosakata array itu bisa dikatakan suatu lari ya. Lari atau jajaran ya. Nah, kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan di sini, yaitu seperti kotak-kotak jejer ya, berjejer ya. Nah, array itu sebenarnya sama seperti suatu variabel ya teman-teman ya. Nah, cuman bedanya di sini kalau variabel itu kan dia menyimpan satu nilai. Tapi kalau yang namanya array ini dia adalah suatu variabel yang menyimpan sekumpulan data yang tipenya sama. Nah, ini. Jadi bedanya dengan variabel biasa itu adalah kalau array ini bisa menyimpan banyak nilai ya, banyak data tapi dengan tipe yang sama. Nah, ini. Nah, kumpulan dari nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu. Ya, jadi array itu ini. Ya, jadi suatu variabel yang bisa menyimpan banyak data, tipenya sama, ya. Terus nyimpen datanya ini sesuai dengan urutan-urutan tertentu. Ini. Kemudian berikutnya adalah, nah kalau si variabel itu kan sebenarnya kita membuat suatu data ya, kemudian ditempatkan dalam suatu memori ya. Nah, untuk menempatkan ke suatu memori itu butuh yang namanya alamat teman-teman ya. Jadi alamat atau lokasi. Jadi baik kita bikin variabel ataupun kita bikin array, itu sebenarnya kita nyimpen datanya itu di memori ya. Nah, di dalam memori itu pasti ada alamatnya dari data yang kita simpan tersebut. Nah, kemudian elemen array ini dapat diakses dengan namanya indeks. Ya. Jadi elemen array ini bisa diakses dengan yang disebut dengan indeks. Ini. Nah, nanti teman-teman akan melihat ilustrasinya ya. Jadi ini adalah perbedaan antara array dan variabel. Ya. Kalau array itu bisa menyimpan banyak nilai atau isi, tetapi dengan satu tipe ya. Tapi kalau variabel itu hanya bisa menyimpan satu nilai
atau satu isi. Ya, otomatis ya tipenya cuma satu atau tipe datanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ilustrasi dari array. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu variabel. Ya. Nah, variabel ini sebelum kita melihat variabel, sebelum kita bikin variabel, ibaratkan dalam sebuah ada sesuatu tempat, yaitu sebidang tanah. Ya. Nah, kalau di dalam komputer ini katakanlah adalah suatu memori. Benar ya teman-teman ya, kita anggap seperti ini dulu ya. Nah, dari sebidang tanah ini ya pasti ada jalannya ya. Ya, jadi pasti di tanah itu entah di tengah-tengah, entah di pinggir ya. Tapi di sini kita ilustrasikan pasti dia memiliki suatu akses untuk keluar dari daerah tersebut ya, atau dari sebidang tanah tersebut. Nah, di sebidang tanah-tanah itu ya, itu pasti di kotak-kotak teman-teman ya. Kalau bahasanya orang-orang tanah itu kan dikaplingi ya kalau bahasa Jawa ya. Di apa ya, disekat-sekat gitu ya. Ya, di memori pun juga sama ya. Jadi ibaratkan ini adalah kita punya suatu memori ya. Di dalam memori itu pasti ada suatu jalur ya untuk keluar sama masuknya data ya. Ini kalau di sebidang tanah ini kita katakanlah adalah jalan ya. Dan di memori itu atau di sebidang tanah itu pasti sudah dipetak-petak seperti ini, kotak-kotak seperti ini ya. Nah, dan setiap petak biasanya itu ada suatu bangunan ya teman-teman ya. Entah itu bangunan apa. Nah, kita ilustrasikan di sini adalah dari sebidang tanah ini kita punya beberapa bangunan ya. Ibaratnya ini ada bangunannya semua ya, tapi di sini digambarkan cuma 3 ya. Nah, kemudian setiap bangunan itu ya, setiap bangunan itu dihuni oleh seseorang ya. Katakanlah di sini adalah si A ya. Si A masuk di gubuk atau di bangunan yang ketiga ini ya. Ini. Nah, ketika datang lagi seseorang yang namanya si B ya, dia kepingin masuk ke gubuk nomor 3, maka si A harus keluar dulu ya, kemudian baru si B masuk. Nah, ini adalah ilustrasi dari variabel ya teman-teman ya. Jadi kalau variabel itu ibaratnya itu kita punya suatu rumah di sepetak atau di satu area tanah ya, dan satu rumah itu atau satu bangunan itu cuma bisa dihuni satu orang. Nah, ini ibaratnya adalah variabel. Jadi kalau ada orang pertama masuk, kemudian ada orang kedua juga masuk, nah maka orang kedua ini pasti orang pertama ini tadi pasti harus keluar ya. Dia tidak ada lagi di dalam gubuk ya. Kemudian digantikan dengan orang yang berikutnya. Di sini dituliskan adalah B. Ini adalah contoh dari variabel ya teman-teman. Gambaran atau imajinasi dari variabel. Nah, berikutnya lalu bagaimana sih dengan array? Ya. Nah, kita lihat di sini. Sama ya, tetap sama ya. Jadi kita punya sebidang tanah. Ada sebidang tanah atau memori ya. Dan di setiap memori itu sudah disekat-sekat, sudah dipetak-petak, sudah dibagi-bagi. Ya. Nah, dan kalau array, kalau tadi variabel itu kan ibaratnya itu adalah suatu gubuk ya, bangunan single seperti ini. Tapi kalau yang namanya array itu ibaratnya adalah suatu apartemen teman-teman, ya. Jadi suatu apartemen. Nah, kita lihat di sini. Nah, di dalam suatu apartemen itu kan pasti terdiri dari banyak kamar ya, katakanlah kamar ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini pasti akan terdiri dari beberapa banyak kamar. Ya, beda tadi dengan variabel.
Kalau variabel itu setiap satu petak tanah itu satu rumah ya atau satu bangunan hanya bisa dihuni satu orang. Tapi kalau yang namanya array ya, dalam satu petak tanah itu didirikan apartemen. Nah, apartemen itu pasti punya banyak kamar. Nah, setiap kamar itu pasti ada ini ya. Nah, ada ini. Ada nomor kamarnya. Nah, ini. Oke, kita lihat dulu di sini. Ketika si A ya mendatangi suatu apartemen tersebut, dia kepingin nginep, bisa nggak? Bisa. Ya, maka dia bisa memilih atau dia tinggal di kamar nomor 1. Ya. Kemudian datang lagi si B. Ya, dia kepingin nginep. Ya, maka dia bisa menginap di kamar nomor 2. Ya. Datang lagi si C. Dia kepingin nginep. Maka dia bisa menempati kamar nomor 3 dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang tadi di array ini ya, si A kan keluar diganti dengan si B. Tapi kalau dengan menggunakan array atau kita sebut saja di sini apartemen, maka setiap satu bangunan yang namanya apartemen ini dia bisa menampung banyak data, teman-teman ya. Nah, setiap data diletakkan ke kamarnya masing-masing. Nah, setiap kamar itu kan pasti punya nomor kamar ya. Oh, kamar pertama dihuni oleh si A. Oh, kamar kedua dihuni oleh si B dan seterusnya. Ini. Nah, ini disebut dengan indeks. Nah, jadi setiap nomor kamar ini disebut dengan indeks, teman-teman ya. Nah, kemudian setiap kamar ya, dalam satu kamar itu ya, satu kamar penuh itu kalau dalam array itu disebut dengan elemen. Ingat ya. Kalau nomor kamar disebut dengan indeks, kalau kamarnya disebut dengan elemen. Ya. Kemudian kalau penghuninya ya, atau isinya itu disebut dengan isi elemen. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Nomor kamar itu kalau dalam array itu mewakili indeks ya. Kemudian setiap kotak ya, setiap kamar kalau dalam array itu disebut dengan elemen ya. Terus penghuninya atau isi dari setiap kamar itu disebut dengan isi elemen. Ini, teman-teman. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Bedanya antara variabel dan array. Nah, sekarang array itu ternyata ada bermacam-macam, teman-teman. Ya, ada 3 macam. Ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, atau bahkan kita bisa menambahkan yang terakhir itu adalah multidimensi. Ya, apa sih 1 dimensi itu? Jadi kalau 1 dimensi ini array yang hanya terdiri dari n buah kolom atau baris saja. Ya. Atau array yang hanya terdiri dari 1 subscript. Nah, ini bisa kolom atau baris. Jadi dia cuma punya kolom ataupun baris. Ya. Nah, setiap elemen array 1 dimensi dapat diakses melalui indeks. Ini. Jadi tadi setiap array itu kan pasti ada nomor kamarnya ya. Kalau tadi di apartemen itu kan kamar itu kan ada nomornya. Nah, kalau di array itu disebut dengan indeks. Nah, ilustrasinya seperti ini, teman-teman ya. Jadi setiap array ya, setiap ini array ya, ibaratnya ini ada array. Nah, di dalamnya kalau kita kita pecah-pecah ya. Nah, setiap kamar ini satu ini ya, satu kolom ya. Tiap kamar itu dia punya ini ya. Tiap kamar dia punya ini. Nilai elemen array atau isi dari array-nya. Nah,
kemudian punya alamat elemen array, ya. Alamat elemen array ini merupakan alamat memori ya teman-teman ya. Kemudian ada indeks. Jadi nilai itu isinya, ya, kalau yang tengah ini alamat ke n, ini alamat array, ini adalah alamat memorinya. Jadi biasanya kalau misalkan di apartemen itu kalau kita ngelihat itu kan apartemen kamar nomor berapa gitu ya. Itu kalau dari sudut pandang kita di dalam apartemen. Nah, alamat ketika kita ngelihat dari sudut pandang kita ada di dalam apartemen. Nah, itu kita bisa gunakan indeks. Ya, ini. Tapi kalau dilihat secara global, ya, ibaratkan kita ngelihatnya dari luar apartemen, itu ada alamat panjangnya teman-teman ya. Jadi alamat panjang, misalkan, oh si A tinggal di mana? Oh si A tinggal di apartemen ABC, jalan sekian, nomor sekian, ya, blok sekian, RT berapa, RW berapa, dan seterusnya. Nah ini kalau di array ini merupakan alamat elemen array atau alamat dalam memori. Ya. Jadi kita ulangi ya, setiap elemen array, ya, setiap elemen array itu pasti punya isi atau nilai ke ini ya, pasti punya alamat elemen array, kemudian pasti punya indeks. Nah, kemudian perlu diingat ya teman-teman, indeks di dalam array ya, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman apapun, indeks itu pasti dimulai dengan angka 0. Jadi indeks pertama itu selalu menjadi indeks 0. Ya, bukan angka 1. Ya. Nah, sehingga di sini dicontohkan ya, indeks terakhir itu merupakan indeks n-1. Ya. N ini adalah banyaknya kamar, banyaknya elemen dikurangin 1. Ya, indeksnya ya. Jadi nomor kamarnya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman itu mulainya dari 0. Ya, misalkan kita punya array atau punya apartemen 5 kamar. Nah, nomornya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Bukan mulai dari 1. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman. Nah, tapi kalau nanti kita belajar di Raptor teman-teman ya, indeks array itu mulainya dari angka 1. Ya. Jadi kalau kita punya apartemen atau array, isinya ada 5 kamar atau 5 elemen, maka indeksnya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami sebelumnya, kalau kita belajar array, itu indeks array-nya, ya, itu mulainya, kalau menggunakan Raptor, mulainya dari angka 1, tapi nanti kalau kita sudah praktek menggunakan bahasa pemrograman apapun itu, indeks array itu dimulai dengan angka 0. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita bicara tentang array 2 dimensi. Ya. Kalau array 2 dimensi itu array yang terdiri dari n buah baris dan m buah kolom. Ya, atau kata lainnya, array tersebut memiliki 2 subscript. Ya, jadi dia punya baris dan punya kolom. Kalau yang 1 dimensi itu cuma punya baris saja atau cuma punya kolom saja. Tapi kalau 2 dimensi itu seperti ibaratnya adalah seperti suatu matriks atau tabel, dia punya baris dan punya kolom. Nah, ini teman-teman ya. Indeks pertama menunjukkan baris, ya, dan indeks kedua ini menunjukkan kolom. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman.
Jadi ibaratnya kita punya array 2 dimensi itu ibaratnya menjadi suatu tabel seperti ini. Jadi ada yang namanya subscript kolom, ya, kolom 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada subscript baris, ya. Baik baris ke 0, baris ke 1, baris kedua dan seterusnya. Nah, sehingga di sini alamat indeks dari setiap elemen, ya, setiap satu kotak ini adalah satu elemen, itu dia ada seperti ini. A 0 0. Nah, 0 yang pertama ini mewakili apa? Kita lihat di sini. Mewakili baris. Oh, berarti dia baris ke 0, kolom ke 0. Baris ke 1, kolom ke 0. Baris kedua, kolom ke 0. Ya, sama juga dengan yang ini. Di sini kita lihat kolom terakhir ya, kolom 3 atau indeks kolom ketiga, ya. Itu ada baris ke 0 tapi kolomnya ke 3. Baris indeks 1 kolomnya 3. Baris indeks kedua kolomnya indeksnya 3 dan seterusnya. Bisa membaca seperti ini ya teman-teman ya, mudah sekali. Nah, jadi ini adalah array 2 dimensi ya. Setiap elemen ya, ini kotak-kotak yang putih-putih ini adalah elemen, itu tetap sama ya, tetap sama memiliki nilai, memiliki alamat indeks ini ya, A00, A01 ini adalah alamat indeks. Kemudian pasti juga memiliki alamat memori ya, alamat yang panjang ya. Tetapi alamat memori atau alamat yang panjang itu jarang digunakan ya teman-teman biasanya ya. Jadi setiap elemen, setiap kamar ini pasti punya 3 itu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah array multidimensi. Apa sih array multidimensi? Berarti dimensinya udah lebih dari 2 ya, bisa memiliki 3 dimensi, 4 dimensi, 2 dimensi dan seterusnya ya. Nah, array yang serupa dengan 1 dimensi maupun 2 dimensi, namun array ini ya, multidimensi dapat memiliki memori yang lebih besar teman-teman ya. Nah, biasanya array multidimensi digunakan untuk menyebut array dengan dimensi lebih dari 2 ya, atau array yang memiliki lebih dari 2 subscript. Nah, seperti untuk menyebut array 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dan seterusnya. Nah, ilustrasinya akan menjadi seperti ini teman-teman. Menjadi suatu kubus ya. Jadi kalau 2 dimensi tadi ada baris dan kolom ya, ibaratnya baris dan kolom. Nah, kalau 3 dimensi ya, dia itu juga punya tebel ya. Jadi kalau yang tadinya 2 dimensi cuman yang depan ini ya. Nah, kalau 3 dimensi itu dia punya tebel ke belakang. Nah, ini. Jadi seolah-olah di dalam satu baris ya, ini dipecah-pecah lagi ya, dipecah-pecah lagi menjadi berapa? 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya ya. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana kalau 4 dimensi? Berarti setiap elemen ini nanti dipecah lagi ya, begitu seterusnya. Jadi array itu ya, semakin banyak dimensinya, itu setiap elemennya itu ibaratnya ada dipecah-pecah lagi atau disekat-sekat lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi itu jarang kita pakai, maksimal kita menggunakan array 3 dimensi. Ya teman-teman ya, maksimal multidimensi kita bisa gunakan 3 dimensi. Tapi nanti ketika kita praktek menggunakan Raptor, array-nya itu maksimal cuma 2 dimensi. Ya. Jadi fitur array multidimensinya di Raptor itu maksimal cuma 2 dimensi. Kalau kita mau bikin 3 dimensi nggak bisa. Ya. Kita bisa 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi dan seterusnya jika kita menggunakan bahasa pemrograman, teman-teman.
Oke, nah berikutnya ada contoh ya, contoh. Oke, jadi kalau kita menggunakan array ya di Raptor teman-teman, nah kita tetap gunakan apa yang namanya perulangan ya. Jadi teman-teman, perulangan itu jangan sampai dilupakan ya, karena itu penting banget ya. Ada perulangan, kemudian ada seleksi, itu penting banget karena pasti digunakan kalau di pemrograman itu menunjukkan jalannya logika dan otomatis menunjukkan seberapa canggihkah program yang kita bikin, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada dua perulangan ya. Jadi perulangan yang pertama ini digunakan untuk membuat array-nya ya. Kemudian di perulangan yang kedua ini digunakan untuk menampilkan array-nya. Nah, konsepnya di sini adalah tadi sama ya, apartemen ya. Ya, di sini ketika saya jalankan ya. Oke. Nah, ada muncul input seperti ini ya, masukkan jumlah kamar. Nah, ini kita ditanya satu apartemen itu kamarnya ada berapa. Saya isi saja 4 ya. Nah, Anda juga harus perhatikan ini teman-teman ya. Jadi jumlah kamarnya saya sudah setting 4. Nah, sekarang ketika di sini dia ngelup ya. Ketika dia ngelup, ngapain dia? Oh, ini disuruh memasukkan nama penghuni untuk kamar yang pertama. Ya, misalkan saya masukkan Ani. Ya, sambil diperhatikan lah, maka di sini ketika kita jalankan simbol ini ya, dia akan bikin array ya, yang namanya itu penghuni. Ya. Beda ya, kalau ini kan variabel ya, JML, jumlah, ini kamar, ini kan suatu variabel. Isinya ada 4, ada 2. Kalau ini adalah array teman-teman. Buktinya apa? Dia ditandai dengan tanda ini, kurung kurawal kotak. Ya. Nah, kalau kita perbesar ya. Array-nya sekarang size-nya itu masih 1 ya. Isinya yang pertama tadi adalah Ani. Ya kan? Nah, terus karena dia looping ya, dia berulang ya. Dia ini disuruh memasukkan lagi penghuni kamar kedua. Saya masukkan Budi misalkan. Ya, diperhatikan. Nah, dia akan nambah di sini. Suruh masukkan lagi yang ketiga. Ya. Ani, Budi, Rudi. Oke. Nah, terus ya, sampai ke 4 sesuai dengan jumlah kamar yang kita masukkan tadi. Adi, Budi, 5. Oke. Nah, ya kan? Nah, akhirnya ini kita lihat prosesnya. Dia ngapain? Dia menampilkan isi dari array-nya. Ketika kita lihat di sini tadi juga. Ini. Ya. Jadi kita ya, ketika kita jalankan perulangan yang pertama, itu dia bikin array ya, namanya penghuni sesuai dengan yang di sini ya. Kalau kita bikin array itu kalau kita lihat di sini teman-teman ya, sama dengan bikin variabel biasa, cuman ada kurung kotaknya. Terus dikasih di dalam kurung kotak itu harus ada variabel yang mewakili dari indeks ya. Jadi kalau kita mau bikin array itu kita bikin variabel. Oke, saya tulis di sini. Bentar. Nah, jadi kita bikin nama array-nya ya.
kemudian diikuti dengan kurung kotak. Nah, di dalamnya ini harus ada indeksnya, teman-teman. Ya, harus ada indeks. Indeks ini adalah variabel angka ya. Variabel yang isinya angka, dia berfungsi mewakili nomor kamar atau nomor indeks setiap elemen dari array. Ya. Nah, di sini kita bikin variabelnya itu namanya adalah kamar. Ya, sesuai dengan kita bikin assignment di sini, kamar itu dimulai dengan angka nomor 1. Ini teman-teman. Ya, ketika dia berjalan, dia looping, maka dia akan bikin suatu array namanya penghuni. Size-nya di sini ada 4 kamar sesuai dengan variabel jumlah yang kita bikin, ya. Dan setiap elemen itu isinya ada indeks pertama. Ya, indeks pertama ini isinya ada Ani, indeks kedua ada Budi, indeks ketiga Rudi, indeks keempat ada Bima. Ya. Nah, ketika di sini sudah selesai, maka di sini ada assignment lagi, recap. Ya, recap ini cuman sebagai mewakili indeks ya, supaya indeksnya mulai dari awal lagi, mulai dari 1 ya. Nah, ketika kita ingin menampilkan ya, kita cukup gunakan simbol output ya, teman-teman. Simbol output. Oke, ini simbol output ya. Cuman indeksnya di sini ya, kalau kita lihat di sini, saya tunjuk di sini ada tulisannya. Indeksnya kalau yang tadinya di sini kamar ya, penghuni kotak kurung kotak kamar, kalau di sini penghuni kurung kotak rekap ya. Nah, di sini sudah diwakili oleh variabel yang namanya rekap. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Ya, mulai dari yang pertama, penghuni kamar ke-1 Ani, penghuni kamar kedua Budi, Rudi, Bima, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ilustrasinya array ya, teman-teman ya. Di sini saya contohkan array 1 dimensi. Ya. Jadi array 1 dimensi kalau kita lihat di sini, untuk bikin array itu kita cuman butuh 1 perulangan ya. Tapi kalau nanti kita bikin array 2 dimensi, maka di dalam perulangan ini bakalan ada lagi perulangan untuk array subscript berikutnya. Kalau ini kan subscript pertama ya, cuman 1 subscriptnya ini, cuma isinya Adi, Budi, Ani, dan seterusnya. Nah, nanti kalau array 2 dimensi di dalam perulangan ini bakal ada perulangan lagi. Jadi ada 2 perulangan. Kalau 3 dimensi ya berarti ada 3 perulangan ya. Ada perulangan di dalam perulangan dan seterusnya. Jadi kalau bikin array itu seperti ini ya, cuman nama arraynya, kemudian kurung kotak ya, terus indeksnya ya ini ya. Ini ada variabel indeks. Nih. Jadi cuman bikin seperti ini. Kalau kita mau bikin variabel biasa kan ya cukup nama variabelnya aja kan, CML dan seterusnya. Tapi kalau kita bikin array harus ada ininya, teman-teman. Bedanya itu. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai array ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana kita membayangkan array itu sebenarnya bentuknya seperti apa. Ya, kita menganalogikannya di dunia nyata itu contohnya apa. Ya, ini tadi adalah salah satu contoh analoginya, yaitu menggunakan tanah ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah selesai array kita kali ini, materi array. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang subchat dan prosedur, teman-teman ya. Jadi tetap stay tune di channel Kelas Yuristi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di waktu berikutnya.